Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Majid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Diberikan kesehatan, rezekinya halal, thayyibah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua kita kirimkan kepada Muhammad al-Imam Nawawi, mudah-mudahan selalu mengalir pahalanya atas karyanya, dan juga kita mendapatkan berkah dari apa yang kita pelajari dari situ ini dan berguna bagi kita dalam kehidupan sehari, dan juga kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta al-mulk wa al-mulk wa al-mulk. Allahumma alhamdulillah. Ya ini apa namanya, saya teringat dengan almarhum anaknya Pak Jajat itu. Setiap kita pengajian kayak gini dia lari-lari foto ini, dan fotonya ada di HP saya, masih ada sampai sekarang ini. Allahu yarhamu dia min ahlil jannah. Dan juga saya pernah sampaikan juga dalam isi buku ini, yaitu tentang alhamdulillah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadisnya memang itu ya, apabila kehilangan anak kita ya, dan kita ucapkan innalillahi, dan kita ikhlas dan penuh kesabaran dalam mengikhlaskannya karena itulah milik Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan dibangunkan Baitul Hamd, apa namanya, istana yang disebut dengan Baitul Hamd di surga. Dan itu akan apa namanya, nanti kita ya, untuk orang tuanya akan disediakan buat orang tuanya ya, karena keikhlasan tadi kita tadi itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ananda Riza Ahmad Sulaiman menjadi penerang dan istana buat orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Melangkah ke bab selanjutnya itu berkaitan dengan bab ini. Apabila kita melihat musuh kita ya, mungkin ada musuh ya, ini karena berkaitan dengan peperangan ya, atau orang-orang yang jahat dengan kita ya, maka apa yang kita ucapkan ya, maksudnya orang itu akan berbuat jahat kepada kita atau menzalimi kita, maka yang kita ucapkan adalah ya, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qaraina fi kitabi Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi fi ghazati
fi ghazwatin falaqiya al-adu fasami'tuhu yaqul. Ya, ini dari dalam kitabnya Ibnu Sunni, kemudian dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya mereka ini bersama Rasulullah SAW dalam suatu perang dan mereka melihat dan bertemu dengan musuh-musuhnya. Ya. Fasami'tuhu yaqul, dan saya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan, ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya. Jika kita melihat orang-orang yang zalim ingin membahayakan kita, ya, maka apa yang kita ucapkan, ya malika yaumiddin, wahai yang memiliki hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan, ya, iyyaka a'budu, hanya kepada engkau saya menyembah dan hanya kepada engkau, wa iyyaka asta'in. Ini dalam surat Al-Fatihah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ista'ana yasta'in, artinya untuk meminta pertolongan. Allahul musta'an, Allah sebaik-baik memberi pertolongan. Ya. Ini memang sangat indah kata-kata Allah dalam Al-Quran itu yang melebihi syair-syair Arab, ya. Iyyaka, hanya kepada engkau, ya. Itu bisa diucapkan buat istrinya Pak Haji. Iyyaka uhibbu, hanya kepada engkau saya mencintai, ya. Ya, itu bisa sangat indah memang kata-kata Al-Qur'an, ya. Makanya disebut dengan mukjizat, ya, yang bisa mengalahkan para syair-syair Arab pada waktu itu, ya. Kemudian ini bab selanjutnya adalah bab yang berkaitan dengan agar kita terhindar dari godaan-godaan syaitan, ya. Banyak sekali godaan-godaan syaitan. Syaitan itu kan bisa berbentuk wujud manusia, bisa berbentuk wujud jin, iblis, syaitan dan semacamnya, ya. Agar kita terhindar dari godaan itu, maka kita harus banyak at-ta'awuz, ya, berlindung kepada Allah. Memang banyak sekali lafaz-lafaz ta'awuz, tapi yang paling masyhur itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa imma yanzawannaka minasyaiton nazghun fasta'iz billahi innahu samii'un 'alim. Jika ada yang mengganggumu atau syaitan yang mengganggumu dan agar terhindar dari gangguan syaitan, maka fasta'iz billah, maka berlindunglah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu samii'un 'alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lanjutkan dalam surat Al-Isra ayat 45, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Dan jika engkau atau bagi siapa yang membaca Al-Qur'an, maka kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada hijab, ya, hijab mastur, yang tertutup antara orang yang membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan, iblis adalah termasuk orang-orang yang tidak beriman, maksudnya tidak mengikuti perintah Allah, ya. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an, di situ ada hijab, ya. Ada hijab mastur, ada dinding pemisah antara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Masya Allah, orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an itu adalah sesungguhnya itu adalah dia membentengi diri dari gangguan-gangguan orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ya. Allahumma ansurna minal qaumiz zalimin, ya, tolonglah
hijaban mastura itu seperti kita nonton film-film Indosiar itu kan, ada sihir-sihir itu, terus ini ada hijab itu kayak api gitu loh, ada orang masuk itu terhalang jis, ya. Mungkin ya seperti itu gambarannya ya. Gambarnya hijaban mastura tadi itu. Itulah salah satu kelebihan orang-orang yang membaca Al-Quran, dan itu sebagai wasilah dan sarana untuk kita terhindar dari godaan-godaan syaitan. Ketika kita membaca Al-Quran, maka syaitan tadi itu akan dan gak ada orang yang sedang membaca Al-Quran tiba-tiba datang menampil lagi, kecuali itu orang gila ya. Baru ini ya. Seperti kisahnya Umar bin Khattab kan, ya, ketika mau masuk Islam itu kan dengan dia sudah datang dengan pedangnya, dengan marahnya, ya kan. Ketika lihat dengar adanya membaca Al-Quran itu dalam surat apa itu? Toha ya. Itu langsung itu jatuh ini apa namanya ya. Dan semuanya orang pada ini ternyata ingin mengucapkan ininya apa namanya keislamannya, mencari Rasulullah SAW, dan itulah apa namanya kajian firman Allah. Waraina fi sahihi Muslim an Abi Darda. Ini dari Sahih Muslim dari Abi Darda ya. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fasami'na yaqul. Dan ini diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia sedang sholat ya, fasami'na yaqul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya itu dia mengucapkan a'udzubillahi minka. Saya berlindung dengan nama Allah darimu ya. Tsumma qala, kemudian dia berkata juga al-anuka atau ul'inuka bila'natillahi salasan. Saya melaknatmu dengan laknat Allah ya 3 kali. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an. Kemudian dia basata itu dia seperti ini apa namanya? Ya, mengada tangannya ya seperti ini ya. Seakan-akan dia mendapatkan sesuatu ya. Falamma faragha minas sholati qulna. Kemudian diceritakan ketika dia sudah selesai sholat, maka kami bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'na taqulu fis sholati syai'an lam nasma'uka taqulu qabla dzalika. Kami mendengar ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang Rasulullah ucapkan dan kami belum pernah mendengar itu dalam sholat ya. Sebelumnya kami belum pernah mendengar itu dalam sholat. Wa ra'ayna ka basatta yadaka ya, dan kami juga melihatmu seperti ini tangannya ya. Qal inna, Rasulullah SAW langsung menjawabnya ya. Qal ya, inna aduwallah iblis ja'a bisihabin min narin yaj'alahu fi wajhi. Inna aduwallah, sesungguhnya musuh Allah ya. Berarti syaitan itulah musuh kita juga kan ya. Apa namanya adu mubin dalam Al-Quran itu ya. Musuh yang sesungguhnya adalah syaitan ya. Inna aduwallah, sesungguhnya musuh Allah yang namanya iblis ya. Ja'a bisihabi, datang dengan bisihabi. Sihabi itu kalau dalam bahasa Arabnya itu yang dalam kapsalman itu adalah meteor ya. Tapi dalam hal ini adalah apa namanya api yang api ya, pokoknya hembusan api ya. Kayu itu di ujungnya itu ada apinya, dihembuskan atau diluncurkan ke mukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bishihabi min nar yajalahu fi wajhi ya, artinya akan dikenakan ke wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Fakultu ya, maka Rasulullah SAW mengucapkan yang tadi itu a'udzubillahi minka salasa marrat ya, saya berlindung kepada Allah ya 3 kali ya. Bisa juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa qultu, kemudian saya juga mengucapkan
ul'inuka ya atau al'anuka bila'natillahi tammah ya, saya melaknatmu ya dengan laknat Allah yang sempurna ya, ul'inuka bila'natillah ya ya. Fastaghfara salasa marrat, dia ulangi sampai tiga kali. Summa aradtu an akhuzahu, dan kemudian saya ingin mengambilnya, artinya menangkapnya ya ya. Wallahi laula da'wat ahli Sulaiman la asba mautikan tal'ab bihi wildan ahli Madinah. Kalau bukan karena ada doa Nabi Sulaiman, katanya saya sudah tangkap itu, katanya ini apa, syaitan itu, dan saya akan ikat dan akan menjadi mainan penduduknya Madinah ya. Ya, artinya Rasulullah SAW bisa ini kan, bisa melihat syaitan ya, iblis ya. Nah, kita di sekeliling kita banyak syaitan iblis kan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, ciri khas orang-orang yang beriman itu adalah sesuai dengan kata artinya. Iman itu kan amana yu'minu, iman artinya tenang, nyaman. Jadi orang-orang yang beriman itu karakternya adalah orang yang memberikan ketenangan kepada yang lain, bukan sebagai ancaman ya, bagi yang lain. Kenapa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah memberikan ketenangan dan kita merasa nyaman. Ya, makanya kita beriman kepada Allah ya. Nah, begitulah karakternya orang-orang yang beriman, itu selalu memberikan kenyamanan pada yang lain ya. Kemudian kultu wayan bagi ayyuat Tina adzan as-shalah, dan seusianya seorang itu dia mengucapkan, melafazkan azan seperti azan dalam sholat. Faqad riwayna fi sahih Muslim an Suhail ibni Abi Shalih annahu qala, ini dari Sahih Muslim dari Ibnu Suhail, qala arsalani abi ila bani Haris wa ma'ya gulamun lana au sahibun lana. Katanya saya diutus oleh abi saya, oleh ayah saya ke Bani Harisah, dan saya bersama seorang anak al-gulam, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Gulam itu ya umur 5 tahun lah, anak. Artinya ya gulam, hai anak. Ya, kalau as-sobi itu kan masih bayi ya. Ya, kalau walad itu anak pada umumnya ya. Nah, tapi gulam itu masih ini ya, bigulamin ya. Fanadahu munadi min hawitin bismihi, dan ada seseorang yang memanggil dia, mereka ini di balik tembok dengan namanya munadi. Munadi itu artinya orang yang memanggil di balik tembok, tapi di tembok nggak ada orang di tembok itu ya, tapi dia panggil namanya ya. Haji Weli, lihat di belakang nggak ada, jadi ke depan lagi Eli, takutan Haji Weli kan. Sampai mau ke masjid ini tunggu dulu Pak Ahmad baru ke masjid, dia takut sendirian. Ya. Ya, artinya di balik tembok itu nggak ada nggak ada sosok apa-apa, hanya suara tadi itu aja ya. Wa asrafal lazima ya alal khawdi falam yara syai'an, dan tidak melihat apa-apa katanya ya. Fa zakartu dzalika li abi ya, dan saya menyebutnya, menceritakan kepada bapak saya katanya. Faqala law sya'artu annaka talqi hadza lam ursilka. Ya, seandainya saya bisa merasakan hal itu, mengetahui hal itu, saya tidak akan mengutusmu ke Bani Harisah. Walakin iza sami'tu sautan fanadi bis salat, jika engkau mendengar suara seperti itu ya, terjadi pada diri kita, dirinya dan dari siapa saja ya, maka ucapkanlah atau lafazkanlah azan seperti azan dalam sholat ya. Fa inni sami'tu Aba Hurairah
Dan saya mendengar Abu Hurairah, ya, Abi Hurairah. Abi Hurairah itu bukan nama aslinya. Ketika aja ditulis siapa nama Abi Hurairah. Abi Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Hirun itu artinya kucing. Jadi Hurairah itu panggilan kesayangan Hurairah. Ya. Yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna syaitan idza nudiya bis shalat adbar. Sesungguhnya syaitan itu jika azan itu sudah dikumandangkan untuk sholat, maka mereka itu akan mundur dan lari. Ya. Nah, ini artinya bahwa jika ya merasa ketakutan atau ada anak-anak yang takut atau pergi bertamasya ke villa puncak atau Pak Haji yang sering pelesiran ke Singapura, ya, kemudian nginap di suatu villa itu dan merasa ketakutan, ya, ya azankan dulu ya, ya. Tapi azannya jangan ya kencang, kira waktu sholat nanti orang sekitarnya datang, ya. Ya, ya artinya suaranya itu bisa kita dengar dengan diri kita sendiri, ya. Dan itu memang sesuai dalam hadis ini, hadisnya Sofi itu syaitan itu akan mundur dan itu tidak akan terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Dan memang kerjanya syaitan itu adalah ingin umatnya Muhammad ini adalah terjerumus dalam dosa, dalam kejahatan, dan dia ditangguhkan sampai hari kiamat, mencari temannya dia ke neraka, ya. Sekarang bab mayakul iza golabahul amr. Ini bab jika kita ditimpa suatu perkara dalam hal ini mungkin musibah, ya, atau karena ada kata-kata jika saya tidak ketemu dia mungkin saya tidak seperti ini, ya. Jika waktu itu saya tidak bonceng dia misalnya, mungkin ban saya tidak bocor, ya. Ya, waktu itu kalau misalkan saya tidak nikah dengan dia, ya mungkin saya tidak miskin seperti ini, ya. Nah, kata-kata itu enggak boleh, ya. Kita harus ucapkan qadarullah, ya. Allah sudah tetapkan, ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah taala minal mu'minid dhaif. Jadi orang-orang yang beriman, yang kuat, yang gagah, yang sehat, yang berotot seperti ototnya Nabi Musa. Itu Nabi Musa saking ototnya bagus itu, kalau dia kencangkan ototnya itu pakaiannya itu sobek, ya. Itu kan pernah dia membantu orang suruh bantu, katanya itu ini musuhnya itu kan berkelahi, kan. Itu misalnya itu niatnya Nabi Musa hanya untuk begini aja seperti orang biasa. Tapi karena itu tangannya Nabi Musa itu adalah besar dan berotot, kena sama orang yang biasa langsung mati, ya kan. Akhirnya untuk ini dia pergi ke negeri itu Madian, ya Madian, sehingga di situ nikah sama istrinya, kan, tapi mengabdi dulu selama 2 tahun untuk mendapatkan istrinya, ya. Nah, itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang mukmin yang dhaif, orang-orang yang lemah. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk hidup sehat, hidup kuat. Untuk apa? Untuk kita kuat beribadah kepada Allah dan juga untuk kita bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ya hewan-hewan lain juga mereka bisa hidup, kan. Ya, artinya kita lebih daripada hewan itu. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itulah bermanfaat buat yang lain, ya. Jangan kita memikirkan diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan itu dalam bahasanya ananiyu
egois ya. Wa habbu lillahi ta'ala min mu'minin dhaif wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka. Ya, artinya itu berusaha, berkuat dan berusahalah ya semampu kita ya. Wasta'in billahi wa la ta'jizanna ya. Dan hendaklah engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau ditimpa suatu perkara seperti yang saya sebutkan tadi itu, misalkan sekarang tadinya kita kaya, tiba-tiba jatuh miskin, tadinya rumah kita ada 3, tiba-tiba kita sekarang ngontrak. Seandainya dulu saya tidak buat curang ya, atau seandainya saya dulu tidak ini, maka sekarang saya tidak seperti ini. Jangan kata-kata seandainya itu, tapi ucapkanlah ya. Fala taqul ya. Jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza. Jika saya tidak melakukan hal ini mungkin saya seperti ini. Jika saya melakukan mungkin saya seperti ini seperti ini. Banyak sekali. Kalau kita melakukan seperti itu, walakin kul qaddarallah ya. Tapi katakanlah qadarullah, sudah Allah tentukan ya, sudah ditakdirkan, dan itulah salah satu rukun iman ya, beriman kepada qada dan qadar ya. Wa ma syaa fa'ala, jika Allah sudah berkehendak maka itu akan terjadi ya. Jadi artinya tidak ada sesuatu pun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kata-kata seperti itu, jikalau seandainya ini, itu adalah membuka amalan-amalan pekerjaan syaitan, iblis. Kan dengan seandainya itu kan kita ada kecurigaan lah, timbul kebencian lah, timbul permusuhan lah. Seakan-akan kita bisa balik, ternyata ya nggak bisa lagi balik ke itu ya, sudah ketetapan ya itunya. Dan itu ya benar, itu akan membuka pintu-pintu amal syaitan ya, mengaku syaitan kepada kita jika kita mengucapkan kata-kata seperti itu ya. Waraina fi sunani Abi Dawud an Auf ibn Malik an Nabi qada baina rajulaini faqala al-muqti alaihi lamma adbara hasbiyallahu ni'mal wakil. Ini Rasulullah SAW pernah dia menjadi hakim, maksudnya penengah bagi orang-orang yang bertengkar pada waktu itu. Dan sudah selesai pertengkaran, dia mengajarkan ucapkanlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah yang menjadi penolong, cukup Allah yang jadi penolong kita, wakil kita ya. Faqala Nabi inna Allah ta'ala yalumu 'alal ajzi ya. Walakin 'alaika bil kaisi fa iza balagha amrun faqul ya. Jika engkau ditimpa suatu perkara atau ada hal-hal yang penting, maka ucapkanlah ya hasbiyallah wa ni'mal wakil ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya lanjutkan, la haula wala quwwata illa billahil azim ya. Ini mungkin dalam kehidupan kita ya seperti itu karpet ini sisa berapa lagi Pak Selamat ya? 10 juta. Iya 10 juta lagi. Kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah banyak orang yang mau masuk surga. Banyak orang yang ingin anaknya sukses. Banyak orang yang ingin anaknya sembuh, atau siapa yang sembuh dengan dia ini apa. Jadi
insya Allah kan selesai, karena inilah rumah Allah. Itu seperti kisahnya Abdul Muthalib ketika datang tentara Abraham, ya, dan mereka berunding gitu kan antara Abdul Muthalib dan Abraham itu waktu itu. Dan Abraham dia datang untuk menghancurkan Ka'bah, dan Abraham dia mengambil ontanya Abdul Muthalib, dan pada waktu berunding itu yang dia bicarakan adalah ontanya. Abraham bilang, ya, Muthalib, kenapa katanya ini saya sudah berapi-api, sudah bertentang untuk menghancurkan Ka'bah, tapi tidak singgung di sini katanya, yang kamu singgung hanya ontamu. Ya, apa kata Abdul Muthalib? Onta itu milik saya, ya, dan saya pertahankan. Dan Ka'bah maksudnya itu adalah milik Allah, dan Allah yang menjaganya. Ya, saya nggak perlu mempertahankan itu katanya, Allah yang menjaganya katanya. Benar kan? Ka'bah tidak bisa ditembus oleh tentaranya Abraham, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah maksudnya keyakinan kita dengan rumah Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah jalannya. Ya. Ayo kita ucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Satu hadis lagi, ini doa apabila kita ditimpa kesulitan, kesedihan, atau masalah besar, atau kita diberikan tanggung jawab, tapi tanggung jawab itu sangat besar dan seakan-akan kita tidak bisa melewatinya. Ada anak kita mungkin mau nikah, mau sekolah, mau SPP, ya. Mungkin kesulitan seperti itu, ya kita baca doa ini sesuai dengan hadis Nabi. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta syahla. Ya. Ini doa, ya. Insyaallah dengan kita berdoa seperti itu, apapun hajat kita itu, insyaallah dengan keyakinan kita, keikhlasan kita, dan kesungguhan kita akan dipermudah oleh Allah